Halo, selamat datang kembali di channel Sudut Pandang. Tengku Umar meradang. Sejak Pak Jokowi kasih sinyal kuat ke PSI, partai bocil ini malah makin jadi raksasa. PDIP yang biasanya merasa paling berkuasa, sekarang mulai panik. Sampai bawa-bawa nama rakyat segala. Waduh. Padahal nih, rakyat sudah tahu siapa yang beneran kerja. Ditambah lagi, aturan ambang batas dihapus. PDIP nggak bisa lagi tuh sombongin status raja parlemennya. Apalagi ada kabar bahwa Pak Prabowo kembali temui Pak Jokowi. Wih, gimana nih Bu Mega? Sudahkah Anda marah hari ini? Pemirsa, mantan Presiden Jokowi membenarkan ada pembicaraan khusus terjadi saat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Salah satu yang dibahas adalah terkait dengan kondisi ekonomi Indonesia yang masih tumbuh di tengah ketidakpastian ekonomi global. Oke. Ditemui di kediamannya di Surakarta, Jawa Tengah, mantan Presiden Jokowi enggan mengungkap detail pembicaraannya saat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di acara pernikahan Sekretaris Pribadi Prabowo, Agung Surahman, di Jakarta 18 Januari lalu. Jokowi sedikit membocorkan isi pembicaraan khusus ini, salah satunya terkait dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Jokowi menyebut Indonesia patut bersyukur karena ekonomi masih terus tumbuh di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. Ya, pasti ada. Namanya pembicaraan khusus masa apa sih? Ya khusus juga untuk kita dan untuk saya dan Pak Prabowo. Wadidaw, Pak Jokowi telah melakukan pertemuan dengan Pak Prabowo dan ada pembicaraan khusus, guys. Nah, ini apa ya kira-kira yang dibahas Bu Mega? Gimana nih kira-kira? Udah penasaran banget belum? Riuh sekali, guys. Jokowi. Begitu riuh banget. Ini sebuah bukti nyata kalau Pak Jokowi mendukung penuh PSI ya. Yang katanya partai gurem itu, guys. Kehadiran Pak Jokowi di Rakernas PSI ini juga dikuatkan oleh DPP PSI Bestari Barus yang mengatakan kalau Pak Jokowi mengikuti agenda penting partai dan kehadiran beliau ini sangat dinantikan oleh ratusan kader PSI yang datang dari berbagai provinsi serta kabupaten kota di seluruh Indonesia, guys. Nah, sebagai Ketua Dewan Penasehat PSI nih, guys, pidato Pak Jokowi ini juga diharapkan tidak hanya menjadi penyemangat saja, tetapi juga memberikan panduan strategis. Ke Makassar naik Air Asia. Cakep. Jangan lupa minum es. Cakep. Mari, keluarga Partai Solidaritas Indonesia, kita sambut Bang RMS. Luar biasa, guys. Sekarang udah beberapa kader-kader yang ada di parlemen yang notabene adalah kadernya partai-partai sebelah gitu, sudah merapatkan barisan masuk ke partai PSI sekarang. Yes. Kenapa? Ya pastinya karena ada embel-embel Pak Jokowi di belakangnya. Jadi kita udah bisa takar nih kekuatan PSI nanti di 2029 itu bagaimana. Dari Nasdem sekarang Mat Ali sudah masuk pertama kemarin. Yes. Mat Ali itu punya pengaruh yang sangat luar biasa di Sulawesi Tengah. Jadi awalnya Mat Ali ini yang masuk ke PSI ya, dan dia mungkin mempengaruhi atau membawa
kader-kader terbaik yang selama ini di circle-nya dia, yaitu salah satunya ini, Rusdi Mase Mapasesu atau RMS. Jadi mereka ini sama-sama di Nasdem, dan Pak RMS ini penjabat DPR RI Komisi 3 mewakili Sulawesi Selatan. Dan dia ini adalah mantan Bupati Sidrap, Sidenreng Rapang, Sulawesi Selatan. Dan ternyata dari partai-partai lain juga nggak kalah. Ada partai-partai yang lain yang belum bisa saya sebutkan namanya, yang masih hanya sekedar isu-isu kecil, dan sampai akhirnya isu-isu besar yang mungkin akan bergabung ke PSI. Kita tunggu aja siapa-siapa aja orangnya. Oke guys, kalau netizen aja sudah bisa menakar ya arah politik Indonesia di tahun 2029 nih dengan manuver-manuver yang terjadi nih. Gimana nih Partai Banteng nih, makin delosor kan? Harga diri makin terinjak-injak kan? Nih guys, ada video respon ya dari Hasto Kristianto menanggapi secara santai terkait pernyataan Ketua Umum PSI yang ingin menjadikan Jawa Tengah sebagai kandang gajah pada pemilu 2029. Gimana tuh dia ngomongnya? Rakyat yang menentukan. Ya. Rakyat yang menentukan, yang punya kedaulatan. PDI Perjuangan melalui peringatan pun bagaimana integrasi melakukan kritik otokritik, memperbaiki segala, mempertajam praksis ideologi, dan kemudian ya seperti penanganan bencana, tidak-tidaknya PDI Perjuangan gerak. Halah, giliran kayak gini aja, dia menyeret-nyeret nama rakyat. Lah dulu waktu di atas, mana inget sama rakyat guys? Ya nggak sih? PDI Perjuangan selalu menyebut dirinya partai wong cilik. Tapi hari ini, yang paling sering mereka bela justru kekuasaan mereka sendiri. Saat rakyat menjerit karena harga hidup naik, elit PDIP malah sibuk menjaga posisi dan pengaruh. Saat kritik datang dari publik, yang muncul bukan refleksi, tapi sikap defensif dan merasa paling benar. Katanya partai ideologis, tapi kenapa kaderisasi terasa tertutup? Yang maju itu lagi. Apakah politik masih soal gagasan? Atau sudah berubah menjadi warisan kekuasaan? PDIP terlalu sering merasa pemilik kebenaran, seolah kritik adalah musuh, bukan suara rakyat yang harus didengar. Ironis, partai yang lahir dari perlawanan kini alergi terhadap perbedaan. Partai yang mengaku membela wong cilik justru semakin jauh dari kehidupan wong cilik. Rakyat tidak butuh partai yang besar di masa lalu, tapi kecil dalam keberanian hari ini. Tidak butuh slogan perjuangan kalau prakteknya hanya mempertahankan kekuasaan. Kalau PDIP masih ingin disebut partai rakyat, buktikan dengan sikap, bukan dengan klaim. Nih loh, sudah banyak yang dikecewakan. Kalau udah banyak yang kecewa kayak gini, emang nanti di tahun 2029 siapa yang bakal milih? Rakyat yang mana? Lagian Pak Jokowi juga sudah nggak ada kan di sana. Kan kita tahu sendiri guys, kalau PDIP, pamornya PDIP itu bagus ya karena ada Pak Jokowi. Rakyat butuh Dewan Perwakilan Rakyat yang bisa menyuarakan deritanya, bukan ambang batas parlemen yang menyumbat atau mengeliminasi pilihan rakyat. Nah, bukankah rakyat juga tahu struktur kerja DPR tidak efektif selama ini? Yes. Banyak sekali ya guys ya, yang dilakukan sama PDIP nih soal ambang batas, yang justru menolak partai-partai lain yang mengusulkan ambang batas lebih baik dihapus saja. Udah banyak buktinya guys. Berita-beritanya sudah banyak. Ya udah kelihatan kan selama ini siapa yang panik, terutama soal ambang batas. Ya kalian bisa menyimpulkan lah ya kenapa mereka panik seperti itu. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Geger dunia politik Partai Solidaritas Indonesia semakin membludak, membuat para sakit hati melonggok diam 1000 bahasa hingga meresahkan, dan ketakutan tahun 2029 PSI jadi pemenang mutlak. Ungkapan ini disampaikan oleh analis Iwayan Dikna asal Lombok.
Nih, partai yang dibilang partai gurem itu ya, sekarang justru kader-kader dari partai raksasa ini berbondong-bondong ke PSI loh. Gimana gak bikin resah tuh? Gimana gak bikin ketar-ketir para partai raksasa? Kekuatannya mulai gak main-main nih. Kak, satu lagi Kak. Nama Mas Gibran disebut potensial jadi capres 2029. Tanggapan Pak Jokowi? Kan sudah saya sampaikan, Prabowo Gibran 2 periode. Sudah, itu aja. Oke, Mas. Kak, satu lagi Pak. Nama Mas Gibran disebut potensial jadi capres 2029. Tanggapan Pak Jokowi? Kan sudah saya sampaikan, Prabowo Gibran 2 periode. Sudah, itu aja. Oke, Mas. Gimana nih Mak Banteng nih, kalau Pak Jokowi sudah bersabda macam ini, Prabowo Gibran 2 periode, kurang jelas apa lagi coba? Apalagi sudah bertemu dengan Pak Prabowo dan melakukan pembicaraan khusus yang sangat rahasia. Makin penasaran kan? Makin ketakutan kan? Kira-kira kalkulasi Mas Adi Pray di tahun 2029 Jokowi Sifek ini masih bisa diperhitungkan lah. Mengingat sudah turun nih, sudah tidak lagi jadi presiden. Kalau saya membaca 2 variabel penting ya. Kalau kita bicara tentang Pileg, satu memang ada ketokohan dan figuritas kunci yang bisa dikapitalisasi sebagai ujung tombak untuk mendapatkan suara. Kita tahu di banyak partai politik di negara kita itu kan berpatok pada figur kunci ya. Saya tidak mau menyebut satu persatu, tapi hampir bisa dipastikan begitu banyak partai politik di Indonesia yang sejak awal hingga saat ini perolehan Pilegnya itu signifikan karena ada figur kunci yang dianggap sebagai katalisator, dianggap sebagai magnet untuk memberikan dampak politik elektoral kepada basis-basis konstituen. Yang kedua, kita juga tidak bisa membantah bahwa salah satu ukuran paling terdepan untuk melihat soal bagaimana pendapatan suara di Pileg adalah kerja-kerja caleg. Karena di kertas suara itu yang dicoblos adalah selain partai ya juga adalah nama-nama caleg. Kalau caleg-calegnya yang kemudian dimajukan adalah mereka yang kompeten, memiliki rekam jejak, mesin politiknya yang cukup solid, ya saya kira dalam banyak hal itu bisa menjamin perolehan partai politik tentu akan signifikan seperti PSI. Kalau saya membaca ya kan salah satu basis PSI dari dulu hingga saat ini salah satunya di Jakarta. Saya hitung rata-rata ternyata banyak anggota DPRD bahkan calon anggota DPR pusat dari kawan-kawan PSI itu kan lebih banyak suara calegnya dibandingkan dengan suara partai. Artinya banyak pemilih yang lebih banyak dan dominan mencoblos calon anggota dewan dibandingkan dengan suara partai. Ini kan bisa menjelaskan betapa caleg-caleg yang diusung oleh PSI, terutama di DPRD selama ini adalah mereka yang kerja politik, mesinnya itu bisa dianggap sebagai sesuatu ujung tombak untuk mendapatkan suara. Kalau 2 hal ini dipadukan dalam konteks mendapatkan suara di Pileg, saya kira bukan tidak mungkin partai apapun dia, karena setahu saya di berbagai tempat pemilih kita ini kan lebih banyak swing sebenarnya, tidak terlampau mantap lah iman politiknya untuk menentukan kira-kira siapa caleg ataupun partai yang akan dipilih di 2029. Pilihan-pilihan pemilih itu biasanya jelang pencoblosan 2 minggu atau seminggu sebelum pencoblosan baru mereka itu mantap. Sekelas pengamat politik aja tuh enggak meragukan loh ya efek dari Pak Jokowi. Ya gimana, udah siap-siap kalah aja deh ya kayaknya buat PDIP nih. Harga dirinya makin jatuh karena Pak Jokowi udah merapat ke PSI menjadi penasehat, memberikan instruksi. Siapapun yang menghalangi kemenangan PSI harus kita habisi. Demikian disampaikan oleh Ketua Harian PSI Bang Ahmad Ali. Sini gua kasih kabar. Kemarin itu di sela-sela Rakorwil Sulawesi Tenggara, Bang Ahmad Ali mengatakan PSI itu mau menang, bukan nomor 2 atau nomor di bawah itu. Jadi siapapun mereka yang tidak bersahabat dan tidak ingin PSI menang harus kita habis, kita lumat habis-habis. Itu ditujukan untuk kader, bukan untuk lu, bukan untuk semua orang, bukan. Jadi kalau lu mau menang terus lu ditimbuk-timbukin, lu diem aja, lu gimana? Lu mau menang terus ada yang ganggu-ganggu lu di jalan terus lu diem aja, gimana? Itu maksudnya Bang Ahmad Ali. Jadi kalau lu mau PSI menang, siapapun orang yang gak bersahabat sama PSI, kibas. Libas. Habisin tuh maksudnya kalau makan jangan disisain, pamali gitu, ngerti? Emang iya.
Gimana menurut lu, geng? Apakah PSI benar akan menghabisi lawan-lawan yang coba menghalangi PSI menjadi nomor 1 di 2029? Atau apakah kamu sudah melihat kalau PSI di 2029 akan menjadi 5 besar atau bahkan 3 besar? 1 besar? Iya, kalau kamu mendukung politik kebaikan, politik politik kejujuran, politik keberanian Pak Jokowi, masuk deh, login sekarang ke psi.id. Kalau lu kurang ngerti, lu tanya-tanya sama gua jelasin. Waduh, apakah ada upaya-upaya untuk menjegal PSI di tahun 2029, guys? Sampai ada narasi siapapun yang menghalangi kemenangan PSI harus dihabisi loh. Nah ini tanda tanya nih, siapa nih kira-kira yang ingin menghalang-halangi kemenangan PSI, guys? Kalau menurut kalian siapa nih? Apakah Partai Banteng yang sudah mulai panik, yang sudah mulai ketar-ketir melihat kedekatan Pak Jokowi dan Pak Prabowo, melihat pertemuan kedua tokoh ini, yang sudah penasaran sekali dengan apa yang dibahas oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Apakah mereka berpikir kalau Pak Jokowi dan Pak Prabowo sudah merencanakan, sudah memiliki rencana di tahun 2029? Gimana nih guys kalau menurut kalian ya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke guys, terima kasih buat kalian semuanya yang sudah nonton video ini sampai habis. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa.